Kalau kita akidahnya benar, akidahnya apa, hasanah, akidah yang baik, itu pasti kuat gitu. Kuat, tidak ada ragu. Walaupun sekali lagi Allah kasih kita musibah. Makanya al-aqidah itu amal qalbi, akidah itu amal hati. Hati kita ini kan ada dua kegiatan, berkata dan beramal. Hati seseorang itu berkata dan beramal. Berkatanya hati itu atas dihu, yaitu ketika dia membenarkan. Kapan hati kita itu mengiyakan, membenarkan, itu sedang berkata. Ya, dan itu adalah apa? Istilah para ulama yang turun menurun mengatakan itu kata-kata hati. Dan sementara kalau disebut perbuatan hati selain itu, dari apa? Ikhlas, dari rasa takut, rasa cemas, semua selain daripada pembenaran. Itu semua adalah amalan hati. Mengapa disebut amalan? Katanya eh, semua yang disebut amalan hati itu penuh usaha. Intinya akidah termasuk amalan hati. Jadi dia tidak bisa ditampakkan oleh anggota badan. Maksudnya tidak bisa dijadikan amalan zahir anggota badan. Tidak bisa. Maka kita tidak bisa melihat kepada zahir seseorang. Ini akidahnya sudah benar. Kita tidak bisa melihat ini akidahnya ragu. Masih ada ragu, tidak benar. Ini tidak bisa dilihat secara kasat mata. Tetapi ya, semua yang ada di dalam hati itu akan diterjemahkan oleh anggota badan. Intinya gitu. Namun sekali lagi tidak mudah untuk menilai akidah ini, akidah tidak benar, seorang ini akidahnya tidak baik, orang ini akidahnya baik, karena dia amalan hati. Apa itu maksud amalan hati? Imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu bihi, yaitu mengimani hati, berimannya hati dengan sesuatu dan membenarkannya. Baik. Misalkan ya, misalkan ma'asyarul muslimin wa muslimat rahimakumullah. Sebagian kami bilang tadi kan akidah itu ada akidah yang baik, ada yang buruk, dan dia itu tidak ada apa namanya, satu jenis tapi dua jenis. Jadi kapan sesuatu itu mengikat dirinya, maka dia telah berkeyakinan, apalagi tanpa ragu, apalagi dia sedang membenarkan. Contoh saja, sebagian kaum muslimin di satu suro itu mereka apa, mengarap kebu kebu apa namanya, Mbah Selamat. Nah, tapi Mbah Selamatnya nggak mati-mati. Kebu Mbah Selamat itu tainya yang direbutin. Ada datang dari Wonogiri 2 jaman, ada datang dari Jawa Timur 3 jam 4 jam. Pokoknya kalau satu suro datang apa, ambil tai kebu. Nah ini apa yang membuat mereka sampai tidak ragu? Karena mereka sudah berakidah. Akidahnya apa? Akidahnya bahwa tai kebu tersebut punya berkat, membawa berkat. Ketika tidak ada ragu, itu akidah. Nah, masalahnya sebagian itu pakai sendok. Ini mungkin perlu dipertanyakan akidahnya, karena pakai sendok ini menunjukkan dia agak jijik dengan tangan. Kenapa nggak langsung pakai wajah gitu kan? Intinya adalah hati kecil kadang sering menolak. Hati kecil fitrah dia itu masih mengatakan ini jorok. Kalau bisa pakai sendok, pakai sendok. Yang penting diplastikin, nanti taruh di bawah laci kasir, biar laris. Jadi yang seperti ini dia meyakini dan dia tidak ragu. Itu namanya dia berakidah. Sebaliknya kita berakidah ya bahwa Ka'bah itu adalah kiblat, dan bukan hanya kiblat tapi dia Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Di mana atasnya Ka'bah itu, tepat di atasnya adalah Baitul Izzah. Di bumi ada tawaf, pelaksananya manusia, orang-orang yang beriman. Di langit ada tawaf, pelaksananya malaikat. Di bumi
tawaf mengelilingi Ka'bah, Baitullah al-Ka'bah. Di langit mengelilingi Baitullah Izzah, yaitu Baitullah al-Izzah. Kita al-Ka'bah. Nah, di sini beda. Di sini maksudnya ada keyakinan. Sehingga mau berapapun bayarnya, puluhan juta dia kumpulkan, capek-capek, bahkan sakit-sakitan, dia tetap datang. Kenapa? Nggak ragu dia. Kenapa? Akidah, dia punya keyakinan. Bahkan kata Allah, ya min kulli fajjin amik, akan datang dari daerah yang terjauh ke Ka'bah, dan itu sudah terbukti. Indonesia di antaranya. Indonesia tuh Ka'bah jauh apa dekat? Dari yang terjauh, bahkan yang paling banyak kita ketemukan di satu pintu itu rata-rata orang Indonesia. Tempat terjauh tapi jamaah terbanyak. Kan seperti itu. Ini menunjukkan bukti bahwa ya kita punya keyakinan dan kita nggak ragu. Kita keluarkan nggak ragu. Itu nggak sedikit. Penuh pengorbanan tapi nggak ragu sama sekali. Maka ini namanya akidah. Jadi kalau kita merasa kita punya akidah, maka lihat apakah masih ada ruang keraguan atau tidak. Kalau masih ada ruang keraguan, berarti akidahnya tidak baik, atau dalam arti akidahmu bermasalah. Terus kemudian disebutkan tadi imanul qalbi bisyai'i wa tasdiquhu, beriman hati dengan sesuatu dan mempercayai atau membenarkan. Ya, jadi apa namanya? Kalau sudah berakidah ini, ya, itu pastikan akidah yang benar. Karena ketika Anda sudah meyakini, mengimani, membenarkan, itu sulit dan kolot untuk berubah. Ngeyelnya luar biasa. Ya, kan itu membandel, ya, keyakinan yang membandel. Jadi kalau sampai menyimpang, belajar akidah tidak benar, lalu dia akidahi sesuatu tidak benar tersebut, sulit sekali. Kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan obatnya, tidak ada obatnya. Karena dia yang namanya akidah itu bukan cuma gak ragu, tapi pokoknya ini benar, ini paling benar, ini benar, tidak ada yang lain salah. Karena dia tasdik, dia membenarkan, ya kan? Kalau belajar itu harus mangkul. Kalau nggak mangkul nggak benar. Jadi kalau dia mau belajar dimanapun, ya, yang kayak gini nggak benar. Walaupun kitab ini Masya Allah berbahasa Arab semua, ada ayat-ayatnya, bisa dicek keilmiahannya, kuantitikannya, atau objeknya juga bisa, kebenarannya itu bisa dicek. Nah, ya, yang benar itu adalah Al-Quran, terus ilmu itu yang disampaikan oleh guru yang menyampaikan Al-Quran tersebut. Nggak ada tafsir, wala kitab tambahan ulama, pokoknya yang namanya mangkul itu kayak gitu. Jadi gimana Pak? Jadi dianggap itulah yang paling benar. Sehingga ketika diajarkan seperti ini, ya itu ngajarnya nggak benar. Padahal sebenarnya yang membereskannya kayak gitu, tergantung ustadznya gitu loh. Dengan ustadznya, tafsirnya versi ustadznya. Kemudian kita tafsir versi Ibnu Katsir yang sudah meninggal dunia, yang sudah selamat dari fitnah. Tafsir daripada ustadznya yang sedang menyampaikan, ya, masih hidup, tidak aman dari fitnah. Maka untuk itu, ya, mereka sudah meyakini bahwa ini benar, yang lain salah, maka nggak akan bisa sulit mau masuk gitu loh, karena kita sudah dianggap yang salah. Maka jangan pernah mulai belajar akidah kecuali Anda benar-benar pastikan bahwa yang dipelajari ini nanti adalah akidah yang benar. Ya gimana caranya? Ya, lakukan kajian sebelum ngaji, ya gitu maksudnya. Lakukan kehati-hatian lah bahasanya, kehati-hatian, kewaspadaan. Jadi belajar akidah itu tidak sembarangan ya. Jangan pernah mudah-mudahan ambil akidah dari sekedar belajar, apalagi sampai sekarang ini banyak
daring, banyak materi online, terus kemudian juga banyak eh, apa risalah-risalah atau tulisan-tulisan yang disebar di website yang bertajuk akidah. Ternyata yang sering bercampur dengan akidah Barat, ya, yang itu adalah orientalis, lalu kemudian disebut dengan filsafat, tapi masuknya dalam ilmu akidah, ilmu kalam. Nah, ini nanti salah paham. Dan ini seringkali ya yang membuat terjerumus anak-anak muda yang kita ini yang semangatnya ingin gairah-gairahnya ingin memperjuangkan Islam. Dia belajar akidah ya versi dia, tapi sebenarnya namanya ilmu kalam. Apakah kayak gitu mudah membuangnya, mudah melepasnya? Tidak mudah. Kami ketemu tetangga yang S2, S1, S2 ilmu kalam dan mau S3 ilmu kalam ya, di salah satu universitas ternama di Yogyakarta. Nah ini pulang-pulang ya, pulang-pulang ngomongnya nyeleneh, terus kemudian jarang tampak ke masjid, ya kemudian kalau berbicaranya dalam betul, ilmu tidak ada yang pakai, masyarakat tidak bakal paham dengan ilmu dia. Wahyu disenggol, Al-Quran dibantah-bantahkan sama dia. Ketika diingatkan, ketika dinasihatkan, tidak akan bisa dengan mudah gitu. Maka dia akan membantah kita dengan banyak argumen yang dia kira itu adalah benar, karena dia sudah mengikat dengan ini yang benar, ini yang benar. Kamu bilang Al-Quran itu adalah otentik, asli, karena kamu hanya baca Quran. Kamu tidak baca ya referensi di luar Al-Quran. jadi bahasanya itu orang-orang yang tenggelam dalam ilmu filsafat itu. Ini bukan menyelesaikan personnya, tapi ini ungkapan dari orang yang sudah tobat dari ilmu filsafat. Ya, orang nggak tahu Islam, ya, tapi mengkritisi Islam. Nah, gitulah. Nggak khatam baca kitabnya, tapi Islam itu kan banyak ya. Perbendaharaan maktabah, ya, perbendaharaan kitab Islam itu banyak ya. Bahasanya itu warisan. Ya, warisan para ulama itu literasinya tuh banyak, dan kalau dibaca itu mungkin dia nggak sempat belajar filsafat, tapi dia terburu-buru ya. Dia nggak pernah baca semua itu, lalu dia kemudian mengkritisi Islam. Jadi belum tahu Islam tapi mengkritisi Islam. Nah, ini yang jadi kacau ya. Tapi dia bilang inilah yang benar. Jadi sekali lagi bersyukur, makanya kata Syekh Bakar Abu Zaid, lalu di dalam kitab Ilyah Talibul Ilmi disambung oleh Ibnu Utsaimin, dia mengatakan seperti ini. Syekh Bakar itu, bersyukurlah seorang yang ketika dia tidak belajar khususnya perkara akidah, ketemu dengan orang atau guru yang ahli sunnah, guru yang bertanggung jawab akidahnya itu dikembalikan kepada landasan atau dasar dalil dengan pemahaman ya sebagaimana pemahaman salafus saleh gitu, atau pemahaman salaful ummah. Jadi kata Ibnu Utsaimin ya, betapa banyak ya orang-orang yang belajar ya, inginnya belajar akidah yang benar, tapi ternyata terpapar paham Khawarij. Banyak orang-orang Khawarij itu kalau kita ingin tanya mereka, yang mengaku pernah membaca kitab Ushul Salasah, atau kitab Tauhid, Aqidah Wasithiyah. Jadi betapa banyak orang yang belajar mau belajar akidah yang benar, tetapi ternyata terpapar paham Khawarij. Mengapa demikian? Walau kitabnya sudah kitab yang benar, pemahamannya, gurunya
Jadi ketemu guru yang bukan hanya buku, tapi guru yang bisa menerangkan buku-buku yang benar, berakidah benar, gurunya juga menyampaikan dengan akidah yang benar. Makanya dua ini tidak bisa, kalau nggak bisa dipisahkan. Kalau sampai dipisahkan, ya tadi terjadi belajarnya kitab tauhid tapi masih ngebom, belajarnya kitab tauhid tapi masih bilang pemerintah togut, polisi togut, ya semua antek-antek, wah itu lah, begitu-gitu kan semua. Jadi kenapa? Karena tadi ya, penyampaiannya sehingga yang harusnya kita perhatikan, kalau kita ketemu dua hal yang benar, kitabnya sudah benar, gurunya ya benar, maka dari kita bersyukur karena kita akan menangkap, kita akan menelan satu keyakinan yang kita anggap pasti benar, kita anggap benar, inilah yang benar, dan itu sulit untuk melepasnya, sulit untuk meninggalkannya nanti. Jangan sampai salah. Maka dimulai dari anak kita. Jangan sampai dia diasup akidah yang masuk ke dalam benaknya dirinya, akidah yang keliru. Dan itu ya Masya Allah, anak-anak itu sulit sekali untuk tidak bisa menerima akidah-akidah yang apa istilahnya. Kita maunya akidah-akidah yang sahih saja, tapi zaman ini ya, zaman yang ya dia juga anak-anak yang bersosial, zamannya pun terus berkembang, semua apa-apa tersebar bebas. Masih anak-anak yang kalau apa namanya eh, anak kecil ini yang pernah kita dengar itu mereka masih apa, ada yang mengatakan ya apa, kalau Allah itu di mana-mana. Anak kecil tuh, ya ini masalah yang makanya kalau kita ketemu anak ini bisa ketemu guru yang benar, dia akan bilang Allah itu ya Pak, alal ars atau alas sama, ya, meninggi di atas langit sana. Jadi kalau itu nggak ketemu sama guru yang benar, nggak akan tersampaikan. Yang ada adalah di mana-mana. Oh itu di mana? Terus kemudian masalah hantu, masalah apa? Itu mereka masih apa? Masih kental sekali. Coba kita lihat anak-anak kita, siapa yang nggak takut sama hantu? Kan jarang. Coba asal takut nggak sama hantu. Ya, jarang. Coba ditinggal di bawah pohon gelap gitu. Ya, mana takut sastra? Iya ya. Maksudnya bukan kayak gitu. Maksudnya kenapa takut? Nah, ada hantu. Ya itu kan, itu yang pernah kita telan juga waktu kecil gitu. Nah sekarang kita sudah nggak lagi takut. Kenapa? Sudah terkikis akidah, tapi kan lama. Artinya bagaimana kalau anak kita tumbuh dengan akidah yang benar gitu, akidah yang benar-benar ya. Jadi apalagi di Indonesia ini ya, mistisnya kan banyak. Di Indonesia ini mistisnya banyak. Kita di kota, oke, balik ke kampung, ketemu ipar, ketemu sepupunya, ketemu saudaranya, semua tentang mistis akhirnya. Apalagi belum lagi tentang tontonan kartun, tapi kartunnya ngayalnya luar biasa ya, dia bisa apa namanya, bisa mati bisa hidup lagi. jadi jadi muncullah sebuah keyakinan bahwa ya, dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Ini akidah yang nggak benar, padahal yang mematikan itu Allah, yang pun Allah. Pokoknya sekarang ini kalau kita benar-benar ingin serius urusin akidah, banyak yang harus kita urusin dari mulai anak-anak kita dan sampai ke diri kita. Baik. Wal aqidatu syar'an, adapun akidah secara syar'i. Akidah secara syar'i. Maksudnya secara syar'i itu adalah kalau dalam syariat akidah itu kayak apa sih bentuknya? Dalam agama ini kayak apa bentuknya akidah itu? Maka jawabnya dia imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imani bil qadri khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul imani. Yaitu adalah bentuknya pertama beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan malaikat, ketiga beriman dengan kitab-kitab, empat iman kepada rasul, lima iman kepada hari akhir,
enam iman dengan kadar ya takdir yang baik dan yang buruk, dan ini semua adalah disebut ya ringkasnya rukun-rukun iman. Jadi akidah secara syar'i, akidah dalam agama ini yang mana sih? Yang akidah itu yang tafsirkan, yang hadiskah? Yang mana yang akidah? Yang hanya membahas rukun iman yang enam. Itu akidah. Jadi kalau Anda ingin kuatkan akidah, gali dalam-dalam enam rukun ini, pelajari. Dia bukan hanya enam rukun yang yang kita dengar mudah dihafal oleh anak-anak kita. Di dalamnya itu ada rincian. Bahkan sampai ada perbedaan pendapat di situ. Kita semakin akan dalam rukun iman ini semakin jelas, ya, maka kita akan tahu ya gambaran akidah yang luas di dalam agama ini. Iman kepada Allah mencakup apa saja? Kepada malaikat, malaikat itu maksudnya pembahasan iman dengan malaikat itu bahas apa sih? Bahas nama, tugas, jumlah, amalan, faidahnya. Kenapa bahas iman? Kenapa ada iman bil malaikat? Terus kemudian di setiap itu ada perselisihan. Kutub, kitab-kitab, rusul demikian. Yang berakhir demikian. Iman bil qadar khair wa syarr demikian. Jadi kalau kita bahas rukun iman ini, ya kita akan semakin kebuka bahwa ternyata ulama-ulama itu sudah sejak dulu tulis kitab-kitab tentang iman. Makanya ada kitab usul iman, ya, ada syarah usul iman. Kenapa? Karena ini pembahasan akidah yang sebenarnya, atau inilah yang materi akidah dalam agama. Maka mereka buat tulis itu sebagai referensi kalau mau belajar akidah. Dan itu tebal bukunya. Antum sudah pernah lihat yang minimal yang bahasa Indonesia yang ditulis oleh Dr. Firanda? Apa judulnya? Belum punya? Usul Iman. Syarah Usul Iman. Coba dilihat. Ustaz Yazid juga sudah. Ustaz Yazid kayaknya sudah juga. Saya punya syarah, tinggal beli aja bukunya berapa jilid. Firanda juga tuh. Coba Anda baca. Ya, kalau kita nanti kita dimudahkan oleh Allah, kita masuk. Baik, kita masih mukaddimah. Lalu kemudian wasyari'atu tanqasimu ila qismain. Syariah itu maksudnya agama. Agama kita itu terbagi menjadi dua bagian. Kalau antum melihat agama ini, itu ada dua bagian. I'tiqadiyat wa amaliyat. Keyakinan dan amalan. Keyakinan dan amal. Amal ini syariah. Dia bilang syariah. Keyakinan dan amal. Ya. Jadi dalam agama kita cuma isinya dua. Keyakinan dan amal. Keyakinan itu seperti apa? Al-i'tiqadiyah ialah illa ta'allaqu bi kaifiyatil amal, yaitu segala yang tidak berkaitan dengan tata cara amal. Tata cara beramal. Tidak berkaitan dengan tata cara beramal. Itu semua adalah i'tiqadiyat, adalah perkara agama yang berbentuk keyakinan. Mislu seperti i'tiqad rububiyyatillahi wa wujubi ibadatihi, keyakinan akan kerabannya Allah dan wajibnya beribadah kepada Allah. Wa i'tiqadu baqiyati arkanil iman, dan juga keyakinan tentang rukun-rukun iman yang ada, yang tersisa, yang masih 5 lagi al-madhkur yang telah disebutkan tadi. Wa tusamma asliyah, inilah disebut bagian agama yang asli. Jadi agama itu ada dua bagian. Ada bagian yang aslinya, ada bagian cabang atau pengembangannya. Nah, bagian yang asli itu i'tiqad, keyakinan. Dan keyakinan itu ada sesuatu yang tidak berkenaan dengan amalan anggota badan atau amalan ya. Dia hanya tentang ya, selain itu pokoknya, selain jadi amalan. Adapun al-amaliyat
Maya ta'allaqu bi kaifiyatil amal, apa yang segala yang menyangkut dengan tata cara amal, ya. Maksudnya yang apa-apa ada tata caranya. Disebut tata caranya, seperti as-shalah, waz-zakah, was-shaum, wasail ahkam al-amaliyah, dan seluruh hukum, seluruh amal-amal yang sifatnya adalah amaliyah, perbuatan anggota badan. Wa tusamma far'iyatan, dan ini disebut sebagai cabang agama. Bukan pokok, tapi cabang, bukan inti, tapi pengembangan. Li'anha tubna ala tilka sihatan wa fasadan. Ya. Ya, karena dibangun di atas, ya, di atas amalan itu sah dan tidak sah. Jadi gini, kan kalau amalan itu berarti ada dua, ya. Saya bilang lagi, ada keyakinan, ada amalan. Yakin itu adalah selain amalan. Amalan itu apa? Amalan itu adalah yang ibadah yang dikerjakan oleh anggota badan. Baik. Ibadah yang dikerjakan anggota badan kan hukumnya kan antara sah dan tidak sah. Misalnya sholat, sah apa enggak sah? Sah atau batal? Puasa, sah atau itu. Kalau kayak gitu berarti namanya apa? Amalan. Itu adalah bagian agama yang berupa amalan, yang dia itu tuh benar ala tilka sihatan wa fasadan, yang dibangun di atas penilaian sah atau rusak. Itu namanya amalan. Kalau akidah ini dia adalah, ya, apa? Dia adalah selain daripada itu. Selain daripada itu. Sebenarnya yang perlu kita renungkan bahwa mengapa agama ini ada dua sisi. Kenapa nggak satu aja? Kenapa Anda tuh tidak sholat aja deh, tidak perlu ada lagi keyakinan? Jadi maksudnya gini, ada Allahu Akbar, ada puasa, ada bayar zakat, itu udah termasuk benar agama dan tidak perlu lagi mengurus keyakinan. Mengapa kemudian nggak bisa seperti itu? Keyakinan harus ada, ya, dan itu malah inti. Sementara amalan itu kemudian itu adalah pengembangan. Kenapa dua-dua ini gitu? Maka jawabannya karena kita itu, ya, manusia yang makhluk Allah diciptakan dari dua bagian juga. Ada ruh, ada jasad. Ruh ibadahnya dengan keyakinan. Tidak bisa ruh kita paksa untuk sujud. Maksudnya batin ini untuk sujud, untuk ruku seperti anggota badan. Tidak bisa. Dia punya ibadah tersendiri, namanya keyakinan. Dan itu adalah makanannya. Ibadahnya makanannya. Sementara jasad itu adalah jasad makanannya atau kegiatannya adalah amaliyatuddin, yaitu amal-amal soleh dalam agama ini. Baik, sehingga kita ini beribadah kepada Allah dengan dua, jasmani dan rohani. Sehingga Allah memberi kita nilai itu, pahala dari dua sisi juga, jasmani dan rohani. Anda bisa jadi jasmaninya atau jasad Anda, raga Anda sholat sesuai sunnah, tapi batin Anda yang ini adalah bagian dari agama tidak sesuai sunnah. Ada riya, itu kan gak sesuai sunnah. Ada apa lagi? Dengki, ada adawah, permusuhan, ada penyakit hati lainnya. Ini namanya, ya, perusak keyakinan. Nah, ini disebut ya, orang yang seperti ini tidak beribadah kepada Allah dengan sempurna. Dia hanya beribadah secara jasmani, tidak secara rohani. Maka dua hal. Jadi jangan pernah anggap hijrah itu berubah. Kayak kita dulu bagaimana dan sekarang bagaimana.
itu hanya bergesernya jasmani, dari mulai pakaian, penampilan, fashion penampilan ya berjanggut, celana cingkrang, itu belum cukup. Dan kenapa? Karena yang aslinya hijrah itu adalah, kata Ibnu Qayyim, hijrahnya hati, hijrahnya keyakinan. Nah, ketika hatinya hijrah, ya, lalu dibarengi dengan perubahan fisik, ya itu sesuatu yang sempurna. Jadi sekali lagi, jangan pernah melihat agama ini cuma menilai dari amaliyah. Amaliyah itu perbuatan soleh anggota badan. Sementara Anda kesampingkan ya ibadah yang ada di batin, itu iktikad, keyakinan yang benar. Ini tolong juga diperhatikan. Baik, azan dulu sebelum kita lanjut setelah. Wah.
Baik. Jadi kami ulangi lagi, agama ini ada dua bagian, satu amalan batin, dua amalan lahir. Amalan batin itu i'tiqadiyat, tentang keyakinan. Amalan batin itu. Kalau amal lahir tentang apa? Amal soleh, eh, amalan anggota badan, amalan raga. Baik. Misalkan ini teman-teman berwudu. Berwudu itu anggota badan, amalan lahir. Amalan batinnya apa? Ya, amal batinnya apa saat berwudu? Hah? Ya, membersihkan hati dari segala kotorannya. Fatahhir siyabak. Oh, dalam surah Al-Mudaththir, wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah, bersihkanlah. Kata para ulama, bersihkanlah dari syirik. Sebenarnya syirik itu bukan di pakaian, tapi di keyakinan. Berwudu sambil caper, cari perhatian, itu namanya membuka ruang syirik. Atau kermi-kermi daripada kesyirikan, yaitu tidak mensucikan dari kejengkelan, benci, hasad, dan seterusnya. Sholat sama sholat. Ketika dia sholat, ya, itu adalah jasadnya, raganya. Tapi batinnya apa? Apa batinnya? Ayo, kalau sholat itu kan raganya, batinnya, batinnya itu merenungi, memahami bacaan dan gerakannya. Allah, 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 itu lafadznya, itu bacaannya, angkat tangan, oh pasrah, pasrah. Jadi, jadi yang kayak gitu-gitu batin, kayak gitu. Ada gerak bertakbir, batin gerak merenung, memikirkan. Makanya kata Ibnu Abbas, laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha. Kamu nggak dapat pahala dari sholat sepanjang apapun sholat, sebanyak apapun rakaat. Nggak dapat pahala kecuali dari apa yang kamu renungkan saja. Jadi bagian rakaat yang mana yang kamu membawa, menghadirkan hati untuk merenungkan, itu berpahala. Ketika rakaat sisanya bahkan 3 rakaat setelahnya 0 perenungan, maka nggak ada pahala. Karena yang asli itu yang hatinya, yang menjadi asli tempat penilaian, maka disebut asal. Oleh karena ini kalau udah tahu agama itu 2 bagian, jangan pernah tertipu dengan cuma satu bagiannya. Dua-duanya harus dirawat, dua-duanya harus ditengok, ya, diperhatikan. Oh, itulah alasan kenapa para nabi ngawali dakwahnya dengan tauhid. Tauhid itu amalan apa itu? Hah? Hati. Itu alasannya. Karena ini amal inti, ya. Fal aqidatu sahihatu il asasul ladzi yaqumu 'alad din wa tasihhu ma'al amal. Akidah yang benar itu adalah fondasi, ya, yang agama berdiri di atas, fondasi agama. Makanya pertama kali itu dakwah adalah akidah, adalah tauhid, dan itu adalah amal batin. Wa tasihhu ma'al amal, karena setelah itu amal kan nanti akan amal itu kan sesuatu yang mendapat penilaian sah atau batil, itu amal. Nah, dari mana kita bisa menentukan nilai amal itu sah atau batil? Ternyata bermodal akidah. Dari mulai akidah. Baik.
Maka kita bilang, apakah orang yang sholat tidak khusyuk tidak sah? Karena dia kehilangan akidahnya. Apalagi sampai dia, ya kalau khusyuk itu tidak sah. Ada perbedaan pendapat, tapi banyak yang banyak juga yang mengatakan batal. Tapi kita nggak bermudah-mudahan. Tapi yang kuat Allah Ta'ala tidak batal tapi tidak berpahala. Percuma. Cuma gerak-gerak doang. Sementara kita 1 tahun itu kalau mau di total ya, sholat doang ya, bukan gerakannya, 1800-an sekian sholat tahun. Satu sholat ada 2 rakaat, ada 4 rakaat. Itu kan ya banyak kita. Belum sholat sunnahnya. Tapi ternyata nol. Nol apa? Nol pahala. Itu kan ngeri. Nah, di sini masalah khusyuk. Tapi kalau seandainya dia sholat, oke, bukan masalah khusyuk, masalah dia riya. Dia riya. Nah, riya ini kan adalah kesyirikan. Dan kesyirikan itu adalah amalan batin. Maka sholatnya apa? Batal, usah apa enggak? Batal apa enggak? Ya orang kalau riya di awal sholatnya, dari awal jadi udah riya, bahkan tuh mertua, calon mertua. Misalnya, belakangku bos, belakangku calon mertua. Allahu Akbar. Dia dari awal tuh sudah riya, niatnya sudah cari pujian, cari dilihat oleh orangnya yang dia senangi. Itu sudah riya di awal. Kalau riya di awal terhapus segala amal. Dari awal ya, riya dari awal terhapus. Gak sah jadi sholat. Nah ini yang perlu diperhatikan. Tapi kadang orang terus aja sholat. Iya, ya karena ya itulah gambaran antara amal batin dengan amal zahir itu kadang nggak selalu sama-sama diperhatikan. Yang sesuai sunnah itu amal batin atau amal zahir? Tata cara sesuai sunnah berarti amal apa? Zahir. Amal batin harus sesuai apa? Ketentuan Allah Subhanahu. Makanya kata beliau, kalau Anda ingin beramal yang benar, beragama yang benar, maka Anda harus dua-duanya. Batin, ikhlas, murnikan untuk Allah. Zahir yaitu aswab, disesuaikan dengan tuntunan. Itu agama yang terbaik, ahsan muamalah, terbaik, sebaik-baiknya agama. Baik. Makanya Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Falyamal 'amalan shalihan, hendaknya dia beramal saleh. Ini apa ini? Amal zahir. Wa la yusyrik, dan tidak boleh syirik. Amal apa ini? Batin. Kayak gitu terus. Wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablika in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Asyrakta, syirik, amalan batin. Amaluka, amal amal soleh. Kesyirik ketika bergabung dengan amal solehnya menjadi batal. Pasti kami akan hapus amal soleh. Ya, seperti kayak api membakar kayu kering. Terus kemudian fa'budillah mukhlishan lahuddin, ala billahi dinul khalis. Fa'budillah, sembahlah Allah. Amal apa ini? Katakan amal zahir. Setelah itu mukhlishan, ikhlas. Ikhlas ini amalan kalau kita renungkan ayat itu kayak gitu semua. Jadi jangan salah kira gitu. Kalau ibadah itu cuma masalah membawa raga, tidak. Hati mana? Batinnya kemana? Ke Allah mana? Apalagi sampai ada keyakinan menyimpang. Aku setelah sholat, aku soleh. Dia kan yakin menyimpang juga. Jadi itu aku yang terserang. Sholatnya mungkin sesuai sunnah. Tapi ketika dia keluar dari masjid, ya, dia lihat orang-orang kampungnya dikir, gitu. Akulah
yang soleh. Nah ini dia terima itu keyakinan yang nggak selaras. Tata cara sholatnya sesuai sunnah, tapi hatinya tidak ikhlas. Padahal hadil ayat karimah, seluruh ayat yang mulia pasti menunjukkan kedua bagian ini. Wa majabi ma'ana, dan setiap yang bersemakna akan Anda temukan dua bagian. Bahwa kasih ini duanya. Ini menunjukkan ala anal a'mal la tuqbal illa idza kana khalisan min syirk. Ini menunjukkan bahwa semua amal zahir tergantung amal batin, tergantung keyakinan. Ketika diikhlas dari kesyirikan, bersih dari syirik, maka diterima. Wa man samaka ihtimamur rasul, maka itulah fokus dakwah Rasul itu, fokus perhatiannya dakwah Rasul pada akidah awalan, islahil akidah awalan, perbaikan akidah yang pertama. Fa awwal ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahda. Maka mereka yang pertama kali diserukan adalah menyembah Allah semata. Wa tarka ibadati masiwa, dan meninggalkan ibadah selain Allah. Allah berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Setiap umat ada rasul, rasulnya mengatakan sembahlah Allah, jauhi tagut, yaitu kesyirikan. Wa kullu rasul yaqulu awwala ma yukhatibu qaumah. Setiap rasul akan mengatakan pertama kali dia mengajak dan menyeru kaumnya, "Ubudullaha ma lakum min ilahin." Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selain Allah. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, wasail anbiya, seluruh para nabi. Waqad baqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ba'da bi'tsati 13 ana. Nabi telah tinggal di Mekah setelah pengutusan 13 tahun, yad'un nas ila tauhid, menyeru manusia untuk berakidah, bertauhid. Wa islahil akidah, perbaikan akidah. Di anna asasul ladzi yaqumu 'alaihi din, karena dia adalah fondasi yang agama berdiri di atasnya. Wa qad ihtada ad-du'atu wal muslihuna fi kulli zaman hatta al-anbiya wal mursalin, dan sepantasnya sesungguhnya para dai-dai itu, orang-orang yang melakukan perbaikan di setiap zaman, hendaknya ihtada, meniru, mengikuti langkah-langkah dakwah para nabi dan utusan. Fakanu yabda'una bid-da'wati wa tauhid, dahulu mereka memulai dengan dakwah tauhid, wa islah akidah, perbaiki akidah, summa yatajihuna ba'da dzalika al-amri bi baqiyati awamid. Baru setelah itu mereka memulai mengarahkan untuk mengerjakan perkara-perkara agama yang tersisa. Santai, banyak perkara agama yang tersisa, tapi kalau akidahnya belum lurus, belum benar, ya seakan sia-sia. Ya seperti bangunan lah ya. Yang paling lama itu bangun dasar. Kalau udah bangun ke atas lebih mudah. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Jelas? Ya? Gimana? Baik. Jawabannya tidak sama. Jawabannya apakah itikad dengan niat maknanya sama? Maka jawabannya tidak sama. Yang menjadi sama itu ketika sudah diserap ke bahasa Indonesia. Itikadmu baik, nak, niatmu baik, itu karena sudah bahasa Indonesia. Sebetulnya berbeda sekali, karena itikad itu ya rukun iman yang 6. Itu namanya itikad. Seputar itu. Adapun niat itu, bahkan niat sama ikhlas itu beda. Kalau kita mau rincikan, tidak bisa satu sebenarnya. Cuma ya penggunaannya mudah dan tidak ingin dipersulit, maka kadang sering disama-samakan. Apalagi sudah diserap bahasa Indonesia. Jadi kalau niat itu, ya, dia itu lebih tepatnya disebut sebagai keinginan. Sementara itikad itu keyakinan. Beda. Lagi kenapa kok hampir mirip sama? Karena diserap ke bahasa Indonesia. Gitu ya. Niat sama ikhlas. Niat itu keinginan. Aku mau sholat sunnah. Itu sudah punya niat.
dia punya ingin. Tapi niat ini keinginan yang bukan lemah, yang terkuatnya keinginan itu niat. Dia benar-benar dia ingin melakukan. Baik. Sementara ikhlas memurnikan niat hanya untuk Allah. Setelah itu, jadi itu pun berbeda-beda. Menjadi sama karena diserap bahasa Indonesia. Jadi boleh kalau kita bilang etikatmu baik, niatmu baik, maksudnya boleh aja. Karena sudah pakai bahasa Indonesia. Lalu syahadat istilah. Kalau istilahnya maksudnya yaitu ya sama, nggak perlu dipermasalahkan. Ya. Sama. Hmm. Ya, fokus memperbagus ini ya, amal-amal zahir ya. Baik, bagaimana cara kita memperkuat amal batin atau eh, hati, amal apa? Ya, keyakinan dalam hati supaya bagus berkualitas ibadah kita. Jadi bukan hanya gerakannya sesuai sunnah, tapi batinnya tidak nyunah lagi. Ya, bahkan bukan nyunah, tidak lillah. Nah ini percuma, tidak berkualitas, walaupun gerakan sesuai sunnah. Baik, karena syaratnya kalau mau berkualitas ahsan amalan, amal yang terbaik berkualitas dua, harus ada dua, sesuai sunnah dan lillah, karena Allah Subhanahu. Bagaimana untuk menguatkan itu? Karena seringkali kita lebih mengurusi yang zahir, ya, lebih mengurusi amal-amal yang tampak, yang zahir, yang lahir, yang batinnya kita sering acuhkan, sering tidak pedulikan. Maka jawabannya eh, eh, apa namanya, Ibnu Qayyim kalau nggak salah ya, Ibnu Qayyim ya, rahimahullah menyebutkan bahwa eh, menguatkan menguatkan aman hati atau eh, apa namanya, keikhlasan dalam hati, terus kemudian kekhusyuan dalam hati, amalan hati kuat juga bagus, karena kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala itu ya ya sama. Diawali dari doa, doa, doa. Karena tidak ada yang bisa ngasih kebersihan batin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah gini, ma zaka minkum min ahadin adada walakin Allah yuzakki man yasha. Tidak ada seorang pun, siapapun dia di antara kalian yang mampu mensucikan batin, membersihkan batin, tidak ada, sehingga berkualitas ibadahnya setelah itu tidak ada bisa. Walakin Allah yuzakki man yasha. Karena Allah mensucikan yang siapa Allah kehendaki, bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya Nabi SAW seorang yang dijamin bersih hatinya di antara kita tetap berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan jiwaku ketakwaan, batinku, wa zakkiha, ya Allah bersihkan, wa anta khairu man zakkaha, engkau lah sebaik-baik zat yang membersihkan hati, karena anta waliyuha, engkau lah walinya, pemiliknya, pengendalinya, pengurusnya. Wa maulah, engkau lah tuannya hati, tempat hati bergantung kembali. Jadi itu. Walau alam, sebagian ulama menyatakan kenapa kaum muslimin dibuat lalai dengan doa ini. Karena syaitan tahu
inti dari kualitasnya ibadah di hati. Dia nggak mau kita dapat yang terbaik. Karena setan itu kalau nggak membuat kita, kalau dia gagal membuat kita berbuat syirik, minimal kita tidak dapat amal berkualitas. Tetap beramal tapi nggak berkualitas. Maka kita seringkali nggak ngeh untuk doa ini. Kita sering lupa dengan doa ini. Padahal kita ini paling butuh dengan doa ini. Baik, itu karena apa? Karena syaitan tahu bahwa hati itu perbaikannya ya membuat kualitas amal menjadi baik. Baik, begitu ya, itu aja deh. Kita itu dulu ya, doa Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, doa. Kita pun sama. Ini pertanyaan ini mengingatkan kita semua bahwa sekali lagi sebenarnya ulama mengatakan kita ya dilalaikan dari doa ini karena setan tahu bahwa kita akan mendapat dan meraih amal berkualitas kalau bersih hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.